Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR. Senang sekali saya Ines Nirmala bisa hadir di tengah-tengah Anda pada hari Rabu 30 Maret 2022 dan saya akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan. Dan pagi hari ini siaran Ruang Publik KBR membahas seputar lawan stigma untuk dunia yang setara. Siaran hari ini juga dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Membicarakan seputar penyandang disabilitas, hingga saat ini disabilitas yang disebabkan oleh kusta atau ragam disabilitas lainnya masih terjebak dalam lingkaran diskriminasi. Salah satu hambatan terbesarnya adalah pemahaman yang keliru dan juga adanya stigma. Akibatnya, para penyandang disabilitas tidak mendapat kesempatan yang sama seperti masyarakat non-disabilitas lainnya dalam berbagai aspek, dan sejalan dengan kampanye Hari Kusta untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi, perjuangan melawan stigma juga turut disuarakan oleh penyandang Down Syndrome. Penyandang Down Syndrome sebagai salah satu ragam disabilitas intelektual seringkali lekat dengan stigma buruk dan keliru karena dianggap sebagai orang dengan gangguan kejiwaan. Dan NLR Indonesia sebagai organisasi yang memiliki fokus untuk isu kusta dan juga pembangunan yang inklusi disabilitas turut mendukung kampanye kesadaran dan upaya melawan stigma terhadap semua ragam disabilitas, salah satunya terhadap penyandang Down Syndrome. Kampanye ini juga diangkat bertepatan dengan peringatan Hari Down Syndrome Sedunia yang dirayakan setiap tanggal 21 Maret. Lalu seperti apa perjuangan penyandang disabilitas selama ini dalam menghadapi stigma dan diskriminasi, dan bagaimana cara untuk mengakhirinya bersama? Ini yang akan kita perbincangkan bersama dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Oom Komariah Emkes dari Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau POTATS, serta Ketua Pelaksana Hari Down Syndrome Dunia 2022. Selamat pagi Bu Oom, apa kabarnya? Selamat pagi Mbak Ines, Alhamdulillah luar biasa. Gimana Mbak Ines, apa kabarnya? Kabarnya sehat juga Bu Oom juga semoga sehat-sehat selalu ya. Amin, amin insya Allah. Iya, dan kita juga berbincang dengan narasumber kita dari NLR Indonesia, yaitu Uswatun Hasanah, Program Inklusif dan Disabilitas NLR Indonesia, serta orang yang pernah mengalami kusta atau OYPMK. Selamat pagi Mbak Uswah, apa kabarnya? Selamat pagi Mbak Ines, Alhamdulillah baik. Mbak Ines sehat ya? Sehat-sehat selalu. Senang sekali ini saya bisa berbincang dengan Mbak Uswah dan juga Dr. Oom. Luar biasa sekali pagi hari ini. Dan kita juga mengajak teman-teman disabilitas serta OYPMK atau orang yang pernah mengalami kusta untuk turut menyimak dan memberikan komentar dalam talk show pagi hari ini. Anda bisa bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181, serta Anda juga bisa bergabung lewat live chat YouTube di channel Berita KBR. Bisa disimak juga ya siaran ini lewat YouTube. Dan bagi Anda yang ikut berpartisipasi di siaran Ruang Publik KBR dan ikut berdiskusi dengan narasumber kita akan pilih 5 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan e-wallet masing-masing Rp100.000 pada akhir acara nanti. Jadi saksikan dan dengarkan siaran Ruang Publik KBR sampai selesai ya. Sekarang langsung saja kita ngobrol-ngobrol nih dengan Mbak Uswa dan juga Bu Oom. Ini kita membicarakan seputar diskriminasi, dan kusta juga Down Syndrome ini lekat dengan diskriminasi ya. Saya mau ke Mbak Uswah dulu gitu ya. Bisa diceritakan pengalaman sebagai OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta gitu. Ketika didiagnosa kusta itu kapan dan bagaimana respon keluarga dan orang-orang sekitar ketika mengetahui Mbak Uswah ini mengalami kusta gitu ya, dan apa saja mungkin diskriminasi yang pernah dialami? Oke, terima kasih ya. Sebelumnya saya Uswatun Hasanah, sekarang saya usia 25 tahun dan pada waktu itu saya usia 12 tahun, 14 tahun menuju 15 tahun saya mengalami kusta. Karena pada waktu itu, karena kusta ini kan penyakit yang menyerang pada saraf kulit ya, yang disebabkan karena Mycobacterium leprae. Nah, pada waktu itu saya dilakukan pengobatannya di puskesmas.
Nah, pengobatannya juga secara gratis ya di puskesmas, dan pengobatannya itu saya melakukan selama 6 bulan, selama 1 tahun atau 12 bulannya itu karena termasuk kusta basah gitu kan. Karena kusta ini juga ada 2 jenis. Ada yang kusta kering dan ada yang kusta basah. Kalau kusta kering yang tadi yang di pengobatannya selama 6 bulan begitu. Dan pada waktu itu memang saya ada beberapa bercak lebih dari 5 gitu karena kan kusta basah dan bercak putih kemerahan, kemudian ada mati rasa juga membaal gitu. Nah, pada waktu itu ya pencegahannya disiplin ya, minum obat yang tadi yang sesuai dengan resep dokter, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi dan istirahat cukup, dan kita harus melakukan olahraga begitu. Dan respon keluarga ketika saya tahu kusta itu ya mereka sedih ya, dan terutama sedih, shock, dan apalagi orang sekitar juga bertanya-tanya kenapa dengan kondisi Uswa yang sekarang begitu. Dan di situ respon keluarga juga turut mendukung dan mendampingi hingga saya bisa sembuh sekarang ini. Dan ada beberapa yang stigma yang dialami gitu kan. Gitu sih, merasa sedih. Baik. Nah, ini juga kita membahas kaitan stigma dan diskriminasi terhadap Down syndrome ya. Kita ada Bu Oom di sini sebagai bagian dari Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Ini mungkin bisa dibahas juga ya Bu Oom. Ada berapa banyak sih sebenarnya data anak dengan Down Syndrome di Indonesia, dan seperti apa diskriminasi yang sering dialami? Mungkin bukan dari orang yang jauh ya, tapi dari keluarga sendiri mungkin yang mendiskriminasi anak tersebut. Gimana Bu? Bisa diceritakan? Iya. Sebelumnya terima kasih nih Mbak Ines, Mbak Uswa, Potat diajak lagi untuk berkolaborasi ya untuk sosialisasi tentang kusta dan Down syndrome ini sendiri. Ya, kalau dari Down syndrome sendiri ya, mungkin dari Mbak Uswa, dari Mbak Ines, juga dari teman-teman juga mungkin udah banyak denger ya Down syndrome itu seperti apa, Down syndrome itu apa, tapi mungkin belum banyak orang yang mengerti dengan baik dan benar seperti apa sebetulnya Down syndrome itu sendiri gitu ya. Kalau di luaran mungkin orang banyak tahu bahwa Down syndrome dulu-dulu ya, zaman dulu-dulu, zamannya saya masih sekolah gitu ya, masih kuliah, itu lekat banget Down syndrome itu seperti dibilangnya penyakit kejiwaan. Ada juga yang bilang idiot, ada yang bilang Down syndrome itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dan itu betul-betul bikin orang tua yang baru punya anak dengan Down syndrome itu cenderung untuk menarik diri, gitu ya. Jadi begitu punya anak Down syndrome dan ternyata tenaga kesehatannya sendiri belum terlalu tahu bahwa anak Down syndrome ini sebetulnya bisa melakukan apa yang orang lain bisa lakukan. Jadi akhirnya penyampaian ke orang tua yang baru saja melahirkan anak dengan Down syndrome itu akhirnya banyak yang salah. Itu banyak yang akhirnya ini anak saya habis melahirkan, tahu sendiri ya kalau orang tua baru habis melahirkan situasinya seperti apa ya. Punya anak normal aja situasinya beda gitu dengan seperti biasa. Itu apalagi tiba-tiba punya anak dengan Down syndrome dan ternyata penjelasannya nggak dapat penjelasan yang memang mengenakan gitu ya, membuat hati terbuka gitu. Dan akhirnya banyak orang tua yang ngumpetin ini anak-anak dengan Down syndrome gitu, dan akhirnya sampai mereka nggak dikeluarin dari rumah, nggak dapat intervensi dini, nggak dapat stimulasi. Dan akibatnya anak-anak Down syndrome ini memang betul-betul akhirnya mereka jadi nggak bisa ngelakuin apapun gitu. Jadi seperti yang berjalan pun terlambat, bicara pun amat sangat terlambat, sampai akhirnya orang banyak bilang anak Down syndrome itu nggak bisa bicara dan segala macamnya. Dan akhirnya diskriminasi dari keluarga sendiri pun yang dengar stigma-stigma dari luaran gitu ya, ini anak Down syndrome tuh begini gitu. Akhirnya dari sekeliling keluarga pun nggak jarang yang ngejauhin gitu, menjauhkan anak ini dari si keluarganya sendiri gitu. Misalnya saya gitu ya, misalnya saya, terus orang tua saya tahu anak saya Down syndrome gitu ya, nggak jarang ada orang tua yang memang akhirnya musuhin gitu, sampai akhirnya ada beberapa orang tua
yang akhirnya bercerai dan segala macamnya gitu ya, atau ada orang tua yang mengusir anaknya karena punya cucu Down syndrome. Itu nggak jarang gitu dalam zaman-zaman yang dulu-dulu gitu ya. Mungkin kalau sekarang udah agak berkurang karena sosialisasi terhadap Down syndrome sendiri sudah mulai banyak gitu. Tapi stigma-stigma itu yang memang sampai sekarang memang masih banyak di masyarakat pun, sampai di pelosok-pelosok pun. Kalau Mbak Uswa yang suka keluar daerah ya, keluar daerah-daerah terpencil, mungkin masih banyak yang anak-anak Down syndrome yang dipasung gitu ya, yang memang nggak bisa dapat apa-apa gitu, nggak bisa distimulasi apapun. Sampai seperti itu, Mbak. Baik, dan memang ketika orang tua melihat bayinya yang lahir ini mengalami Down syndrome, dari orang tuanya sendiri juga mengalami tekanan secara psikis mungkin ya. Dan ini apa yang dilakukan Potats untuk memberikan edukasi atau melakukan sosialisasi bagi orang tua agar mereka bisa menerima keberadaan anak mereka dan melihat bahwa anak dengan Down syndrome itu juga punya masa depan gitu? Iya, jadi memang Potats ini kan memang didirikan dari orang tua yang punya anak-anak dengan Down syndrome gitu ya. Jadi mereka merasa waktu zaman dulu gitu ya, sekitar tahun 1900 sampai 2003-an itu masih amat sangat kurang informasi tentang Down syndrome itu sendiri. Juga nggak ada komunitas tentang Down syndrome yang bisa saling berbagi informasi, saling berbagi pengalaman apa yang harus mereka lakukan terhadap Down syndrome. Jadi akhirnya didirikanlah Potats ini. Dan untuk sosialisasi ke anak-anak untuk ke orang tuanya agar anak-anak Down syndrome ini bisa lebih optimal, dari Potats sendiri kita ada program yang namanya paket newborn. Jadi kami bekerja sama dengan rumah sakit. Begitu ada orang tua yang melahirkan anak dengan Down syndrome, kami berikan paket newborn yang isinya adalah buku yang berisi segala informasi tentang Down syndrome. Ada tentang terapinya, ada tentang pengobatan apa yang harus dijalani gitu ya, untuk screening terhadap kesehatan atau penyakit-penyakit penyerta yang didapat pada penyandang Down syndrome. Karena ini sejalan dengan visinya Potats sendiri untuk menjadi pemberi informasi terlengkap tentang Down syndrome di Indonesia. Dan selain itu, Potats juga tujuannya adalah memberdayakan orang tua anak dengan Down syndrome untuk bisa lebih mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan Down syndrome-nya. Jadi lewat kami berikan banyak sekali seminar-seminar edukasi, entah tentang psikologi, entah tentang terapi, atau tentang kesehatan. Ini semua diberikan ke orang tua anak dengan Down syndrome gitu. Dan juga Potats sendiri kan mendirikan Rumah Ceria Down syndrome by Potats. Jadi di Rumah Ceria Down syndrome ini anak-anak menjalani banyak pelatihan-pelatihan. Jadi ada art and craft, ada pelatihan musik ya, seperti keyboard, drum, perkusi, djembe, terus ada memasak, ada olahraga berenang, karate, ada drum band, ada angklung, bahkan sampai ke kelas barista. Jadi pelatihan bikin kopi, ini ada semua di Rumah Ceria Down syndrome. Wah, luar biasa ya. Ya, alhamdulillah sih Rumah Ceria Down syndrome ini ya, karena Potats punya 10 cabang di daerah, jadi alhamdulillah cabang-cabang ini juga sudah mulai bermunculan nih Rumah Ceria Down syndrome selain yang di pusat, yang di Jakarta. Iya. Oke, baik Bu Om, nanti kita akan bahas lagi lebih banyak seputar Down syndrome. Dan sekarang kita beri kesempatan dulu ya pendengar kita yang sudah bergabung lewat telepon. Ada Jimmy di Durensawit, Jakarta. Kita angkat dulu teleponnya. Selamat pagi Jimmy. Pagi Mbak. Iya Jimmy, apa yang mau ditanyakan? Ya, saya tadi udah dengar awal gitu, saya tertarik tentang perbedaan antara kusta kering dan kusta basah. Itu penyebab paling mendasarnya apa? Terus lebih bahaya mana nih, kusta kering atau kusta basah, dan gimana sih cara terapinya supaya itu bisa sembuh? Itu aja sih. Iya. Nah, itu aja sih. Saya kan orang juga pengen tahu gitu. Ya, makasih ya. Terima kasih Jimmy di Durensawit sudah bergabung. Nanti akan dibahas oleh Mbak Uswa setelah jeda iklan ya Mbak Uswa ya.
Oke, baik. Dan bagi Anda yang ingin bergabung dan berpartisipasi di siaran Ruang Publik KBR, silakan menghubungi lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau Anda juga bisa bergabung lewat WhatsApp di 0812 118 8181 dan juga live chat YouTube di channel Berita KBR. Dan pada akhir acara nanti akan dipilih 5 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan e-wallet masing-masing sebesar Rp100.000. Dan jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR, persembahan NLR Indonesia.